Hotman Paris dan Rasman Nasution ricuh di ruang sidang. Komisi Yudisial usut dugaan rendahkan hakim. Korban tewas pesta miras oplosan di Cianjur bertambah jadi 8 orang. 11 mobil sitaan KPK masih dikuasai Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang kebakaran. Program cek kesehatan gratis kado ulang tahun dimulai hari ini. Pasien dibatasi 30 per hari. Wabah influenza di Jepang terburuk dalam 25 tahun. Turis diimbau tunda perjalanan. Negara-negara Arab kecam Netanyahu yang usulkan warga Palestina diusir ke Saudi. Oleh Romeni, Dion Marks dan tim Gapens resmi jadi warga negara Indonesia. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Komisi Yudisial menerjunkan tim untuk mengusut kericuhan yang terjadi antara pengacara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata Minggu mengatakan Komisi Yudisial akan mengusut dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau PMHK dalam kericuhan pada Kamis lalu. Komisi Yudisial juga sangat menyayangkan dan berharap tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari. Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY bin Ziyad Kadafi mengatakan KY mempunyai peran untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial berharap agar majelis hakim terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan dan terus memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial pun mengimbau kepada para advokat agar dapat menjaga marwah hakim dan ketertiban di pengadilan. Kericuan antara dua pengacara, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi saat persidangan terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Rasman. Rasman yang berstatus terdakwa mendatangi Hotman yang duduk di kursi saksi dan menyerangnya hingga harus dilerai. Kericuan itu bermula saat majelis hakim memutuskan persidangan agenda pemeriksaan Hotman sebagai saksi dilakukan secara tertutup. Hal ini karena terdapat unsur asusila di dalamnya. Rasman yang keberatan meminta agar sidang digelar secara terbuka dan live. Namun permintaan Rasman tak dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Korban tewas dalam pesta minuman keras oplosan di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 8 orang. Identitas korban yang terakhir meninggal berinisial IN, 43 tahun. Jasadnya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Berdasarkan informasi, kejadian ini berawal saat pemuda berinisial N yang merupakan rekan korban yang meninggal dunia memesan alkohol murni melalui toko online pada Senin 3 Februari lalu. Dia lalu mengajak 8 teman lainnya untuk pesta miras. Alkohol berkadar tinggi itu kemudian dioplos dengan minuman bersoda. Usai menenggak miras oplosan, 2 orang yakni G dan H langsung meninggal dunia. Sementara 10 orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan Rumah Sakit Dr. Hafiz. Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama mengungkapkan total korban yang minum miras oplosan 12 orang. Dari jumlah tersebut 8 orang meninggal dunia, 3 dirawat dan 1 lainnya rawat jalan. Pihak keluarga langsung memakamkan korban yang meninggal. Mereka menolak jenazah korban diotopsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 11 mobil dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Namun 11 mobil tersebut belum diangkut ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto hari ini mengatakan KPK mengalami kendala teknis untuk mengangkut mobil tersebut ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Diketahui KPK biasanya menaruh barang-barang sitaan itu di Rukbasan yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Yapto pun masih bisa menggunakan kendaraan-kendaraan yang belum diangkut tersebut. Sebab berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan, sementara kepada penguasa barang sampai dengan waktunya digeser ke Rukbasan. Namun KPK meminta penguasa barang menjaga keutuhan barang tersebut, termasuk tidak memindahtangankan dan menjualnya sampai diserahkan kembali kepada penyidik. KPK mengakui Yapto sejauh ini telah kooperatif dalam proses ini. Sebelumnya 11 mobil disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Dapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menjelaskan pihaknya melakukan operasi pemadaman sejak pukul 22.18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran yang melahap salah satu ruangan itu berhasil dipadamkan sekitar 1 jam berselang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan titik api berada di ruangan pengaduan masyarakat yang terletak di lantai 1 gedung. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik pada komputer. Nusron Wahid menegaskan kebakaran ini bukan upaya untuk menghilangkan barang bukti sebagaimana isu yang beredar. Dia memastikan tidak ada dokumen penting serta hak guna bangunan dan hak guna usaha yang terbakar di ruangan Biro Hubungan Masyarakat. Sementara Kepala Biro Hubungan Masyarakat ATR BPN Harrison Mokodompis melaporkan pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi. Program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat dimulai hari ini di berbagai wilayah tanah air. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Masyarakat yang berulang tahun bisa mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat atau bisa datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP. Program ini berfokus pada deteksi dini berbagai penyakit yang bisa dicegah seperti penyakit jantung, kanker, gangguan gizi, dan kesehatan mental. Mereka yang dites mulai dari anak-anak hingga lansia, serta dapat memanfaatkan pemeriksaan gratis dalam jangka waktu 30 hari setelah berulang tahun. Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan pasien di tiap puskesmas dibatasi 30 orang setiap harinya. Pembatasan itu agar dokter dan petugas kesehatan tidak kelelahan. Sementara berdasarkan pantauan di salah satu puskesmas di Ciater, Tangerang Selatan, masyarakat tampak bersemangat mengantri sejak pagi untuk mengikuti program ini. Sebuah ruangan khusus didekorasi seperti perayaan ulang tahun. Tampak juga balon-balon dan tulisan Happy Birthday di ruangan ini. Salah satu warga, Sri Sulastri, yang merayakan ulang tahun ke-63 hari ini mengaku antusias memeriksa kesehatannya. Dia berharap program ini terus berlanjut. Wabah influenza melonjak di Jepang hingga klinik kesehatan kewalahan. Wabah di negeri Sakura ini menjadi yang terburuk dalam 25 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang dilansir dari NHK Minggu kemarin mencatat kasus influenza mencapai 317.812. Jumlah ini berdasarkan laporan dari 5.000 layanan kesehatan sepanjang 23 hingga 29 Desember 2024. Ketua Asosiasi Medis Prefektur Okayama, Matsuyama Masaharu mengatakan pusat pelayanan kesehatan mulai merasakan dampak jumlah pasien yang meroket. Jika situasi pasien dirawat memburuk, maka bisa berujung pada krisis. Sementara Thailand telah mengimbau warganya berhati-hati saat berlibur ke Jepang. Para turis diminta menunda perjalanan. Asisten Direktur Rumah Sakit Bangkok, Thailand, Dr. Jet Bunyawong Wiroj mengatakan beberapa wilayah di Tokyo memiliki tingkat infeksi yang tinggi. Jika perjalanan ke Jepang tidak bisa dihindari, para turis diingatkan membawa obat anti-influenza seperti oseltamivir. Dia menggambarkan wabah influenza di Jepang tergolong parah dengan rata-rata 66.132 kasus baru per hari selama 144 hari terakhir. Sementara itu, Kedutaan Besar Filipina di Jepang juga menyarankan warganya berhati-hati dan memanfaatkan asuransi perjalanan jika terkena influenza saat berkunjung ke Jepang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan negara Palestina seharusnya didirikan di dalam wilayah Arab Saudi. Netanyahu juga menyarankan seluruh penduduk Palestina yang berada di tepi barat dan jalur Gaza diusir ke gurun di Saudi. Pernyataan ini dikecam keras negara-negara Arab. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu kemarin menegaskan hak rakyat Palestina atas tanah mereka tidak bisa diganggu-gugat. Saudi juga menyebut Israel memiliki mentalitas penjajah ekstrim yang menyangkal adanya hubungan emosional, historis, dan hukum antara penduduk Palestina dengan tanah air mereka. Israel sejak awal tidak menganggap rakyat Palestina layak untuk hidup. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Mesir juga mengutuk pernyataan Netanyahu yang menyarankan agar warga Palestina diusir dari tepi barat dan Gaza ke Arab Saudi.
Pernyataan Netanyahu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Menteri Negara Uni Emirat Arab Khalifah bin Shaheen Al-Marar menegaskan solidaritas penuh terhadap Arab Saudi dan mendukung negara tetangga tersebut terhadap segala ancaman atas keamanan, stabilitas, dan kedaulatannya. Kedaulatan Arab Saudi adalah garis merah dan Uni Emirat Arab tidak akan membiarkan negara manapun merusak atau melanggarnya. 3 pemain keturunan yakni Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Yepens resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya telah diambil sumpah kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia di KBRI London Sabtu kemarin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Ole Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Ole juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menjelaskan ketiga pemain keturunan tersebut tak bisa mengambil sumpah di Indonesia. Pasalnya jadwal Ole Romeni padat bersama sang klub anyar Oxford United. Setelah resmi menjadi WNI, ketiga pemain naturalisasi ini masih harus menjalani satu proses lagi. PSSI mesti mendaftarkan perpindahan federasi ketiganya ke FIFA, sehingga ketiganya bisa membela timnas Indonesia. Ole akan diplot sebagai pemain tim senior timnas Indonesia. Sementara Tim dan Dion yang masing-masing berusia 19 tahun kemungkinan besar akan ditempatkan di timnas Indonesia U20. Ole Romeni ditargetkan melakoni debutnya bersama tim Garuda saat sowan ke Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret mendatang. Dengan resminya Ole Romeni sebagai warga negara Indonesia, diharapkan bisa mempertajam lini serang timnas Indonesia yang selama ini tumpul. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.